Mukanya saja perlu modal 10 juta. Menghilangkan jerawatnya saja itu bisa modalnya 5 juta. Krim macam model, krim siang, krim malam, krim siang malam, macam model. Dan dia tak mau bersabar dengan urusan itu. Malah kalau tidak dikasih, dia akan selingkuh. Jadi hidup kita itu betul-betul hancur. Anak tak diperhatikan. Istri salehah ngajar anak Quran. Ngajar anak untuk kalau ayah pulang cium tangannya nak. Panggil papa, papi, peluk, cium. Itu kalau istri salehah ngajar. Kalau istri tak salehah, kadang-kadang nak cukup belajar, apa dia ajarkan ke anaknya? Nak, kalau babi itu pulang. Kayak gitu diajarin apa? Kalau babi itu pulang. Masuk aja ke kamar, tak usah peduli. Biar aja dia buka pintu pagar sendiri. Kalau dia berani mukul kamu, biar mama yang hadapi. Dulu pun kalau bukan mama yang mau sama dia, tidak ada yang mau sama dia. Lalu apa lagi? Kemudian berikutnya, aklus shaim wa syurbuhu nasiyan. Termasuk rezeki dalam Ramadan yang Allah beri adalah seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa. Nah, ini rezeki, Pak. Seseorang makan dan minum dalam Ramadan dalam keadaan lupa. Itu rezeki dari Allah. Syukurilah nikmat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumah." Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan sedang berpuasa dan dia lupa bahwa dia sedang puasa, maka sempurnakanlah puasanya. Sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Di saat itu dia sedang diberi rezeki oleh Allah, yaitu Allah lah yang sedang memberinya makan dan minum. Ini kalau betul-betul lupa, jadi jangan pura-pura lupa. Yang betul-betul lupa bahwa dia sedang puasa, lalu dia minum, maka setelah minum, walaupun 2 botol atau 2 jerigen dia minum, tetap puasanya sah untuk disambung. Itu rezeki Allah beri. Dan ini tidak semua orang mendapatkannya. Saya sudah tunggu 20 tahun. Saya tunggu 20 tahun, tak pernah dapat. Mudah-mudahan di antara Bapak ada yang sudah pernah dapat. Karena indah sekali puasa habis makan siang. Indah sekali itu. Ini betul-betul pemberian Allah. Allah sedang menjamu orang tersebut. Dan itu ada hadis lain yang panjang. Sahabat pun pernah mengalami seperti itu. Saya tak bacakan lagi hadisnya karena panjang sekali. Rasulullah di ujung hadis menyebutkan kepada sahabat yang sudah duluan makan. Ini sahabat perempuan, yaitu Ummu Ishaq. Jadi beliau lupa, beliau makan. Lalu kemudian beliau sudah ragu, ini puasanya sah atau tidak. Lalu Rasulullah berkata di ujung hadis, "Atimmi saumaki." Sempurnakanlah puasamu, fa innama huwa rizqun, karena itu rezeki, saqahullah ilaiki, yaitu rezeki yang Allah beri kepadamu. Nah, di sini bahasanya langsung jelas. Kalau lupa makan dan minum di bulan Ramadan, maka itu rezeki yang Allah beri untukmu. Nah, jemaah makan Allah. Jadi kalau sedang makan tiba-tiba lupa, apa yang dalam mulut ketika teringat dibuang. Kalau masih di dalam mulut ketika teringat langsung dibuang. Tapi kalau dia tertahan di tenggorokan, kita sedang makan tiba-tiba teringat, pas teringat makanan itu berada di tenggorokan, dibuang tak bisa, ditelan ragu-ragu, atau kadang-kadang macet. Para ulama bersepakat mengatakan dibolehkan meminum sedikit untuk meloloskan yang macet itu. Sedikit, ukuran sedikit, begitu lolos berhenti. Jadi kalau 1 aqua gelas ya sedikit saja.
Jangan begitu macet lewat, kita teruskan batal langsung. Jadi itu masih dibolehkan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kalau Allah beri rezeki seperti ini. Kemudian satu lagi baru kita bertanya jawab. Apalagi rezeki yang kita tak sadari selama ini, yaitu al-amnu, keamanan. Ketika Allah beri rasa aman di negara kita, di tempat tinggal kita, maka di saat itu Allah sudah memberikan rezeki yang paling besar. Itu rezeki yang paling besar, rasa aman. Rasulullah mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi, indahu qutun yaumihi, faka'annama haizat lahu ad-dunya." Barang siapa yang bangun tidur dan dia kemudian merasa aman, artinya tidak ada rasa takut padanya, lalu kemudian badannya sehat dan dia masih punya makanan untuk makan di hari itu, maka seakan-akan dunia diberikan untuknya di hari itu. Jadi orang yang diberikan rasa aman, badan sehat, makanan cukup, maka Nabi mengatakan seakan-akan dunia diberikan untuknya di hari itu. Saking besarnya nikmat keamanan. Dan ini kita sudah merasakan bagaimana tidak indahnya hidup dalam ketakutan. Masa-masa konflik, bisa bayangkan Pak, semua pihak merasa tidak aman. Keluar malam ada jam malam, mau keluar salat pun rasa takut. Kemudian sebentar-sebentar terhadang sana sini. Maka oleh karena itu, ketika Allah beri rasa aman, seharusnya diisi dengan rasa syukur, bukan dengan maksiat. Sayangnya hari ini orang ketika aman malah bermaksiat. Malah waktu tidak aman, malah takut untuk melakukan maksiat. Jadi kalau kita pikir-pikir, kayaknya bagus dalam keadaan tidak aman. Dari sisi itu, tapi sebenarnya kita yang salah. Ketika Allah sedang memberi aman, seharusnya masjid-masjid itu penuh. Seharusnya maksiat itu tidak ada. Dan pemerintah seharusnya melarang maksiat ketika keadaan sedang aman. Tapi sayangnya ini terbalik. Sehingga kadang-kadang Allah menghadirkan ketidakamanan itu berulang-ulang. Jadi aman itu membuat banyak ketaatan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah tak aman, kadang-kadang kita mau berbuat taat pun susah. Mau berjamaah pun tak bisa. Ini rezeki yang Allah beri. Negara aman itu rezeki. Masalah siapa pemimpin, ya terserah saja. Untuk apa kita kritisi, ujung-ujungnya ketahuan juga. Yang penting kita masih diberi rasa aman, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah melakukan Allah, ini adalah bentuk rezeki yang kadang-kadang kita tak sadari dan kurang kita syukuri. Saya rasa satu lagi kita tambahi. Apalagi rezeki berikutnya, yaitu az-zaujah as-salihah. Diberikan istri yang salihah. Itu rezeki yang besar. Hadis dari Nabi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Man razaqahu Allah imra'atan salihah." Barang siapa yang diberi rezeki istri yang salihah, faqad a'anahu 'ala syatri dinihi, dan dengan adanya istri yang salihah, dia telah menguatkan setengah dari agamanya. Falyattaqillah fi syarti tsani. Tinggal hanya taat pada setengah yang tersisa. Jadi kalau dapat istri salihah, seakan-akan setengah agama kita sudah terpenuhi. Kenapa? Karena di saat itu kita bisa mendapatkan sabar. Karena istri yang salihah akan mengatakan, "Tidak apa-apa bang, walaupun gaji kita cuma 1,5 juta, yang penting kita syukur sama Allah. Dia terima bang, kita bawa pulang ikan surai, ikan tongkol,
kita bawa pulang. Satu, dia tidak mengeluh, dia sabar, malah dia memberi semangat ke kita. Dia mengatakan, tidak apa-apa bang, kalau besok cari ikan sunya saja. Ikan sunya apa bahasa Indonesia? Kau tunya bang, kau benong, kau tunya. Bau, apa namanya? Ikan bau. Sampai segitunya istri salihah. Tenangnya hati, tidak ada lagi keluhan dalam hidup. Kita tidak ada rencana makan riba. Karena di rumah istri menerima rumah sewa, walaupun bocor di depan sedikit, bocor di belakang, bocor samping kanan, bocor samping kiri, bocor di tengah, berarti bocor semua, berarti sudah itu. Tapi istri bersama, dia mengatakan tidak apa-apa. Sambil-sambil kita nunggu rumah nanti kita beli. Mungkin kita bisa dapat rumah umur 75 tahun sudah dapat rumah. Sabarnya dia, Masya Allah. Tenangnya hati istri salihah membuat kita tidak jatuh ke maksiat. Kalau istri yang tak salihah, cukup kita dengar dia mepet-pet di rumahnya saja, kita terjun ke dunia maksiat. Kita mulai ambil pinjam uang di bank konvensional. Kita tak peduli itu haram. Yang penting menyenangkan istri. Jadi berbanding terbalik. Maka Rasulullah mengatakan setengah agama itu bisa dilengkapi kalau engkau mendapatkan istri yang saleh. Ketika kita lupa bangun malam, dia bangunkan, bang tahajud. Ketika hari Senin, dia yang ingatkan, bang puasa. Biar kita lebih hemat sikit kalau abang puasa. Kalau abang tak puasa, banyak kali habis nasinya, bang. Banyak kali habis ikannya, bang. Abang sebab kemarin cuma beli 1 ikan tongkol. Bagusnya abang puasa Daud aja lah. Oh, Masya Allah, tenangnya hati, bang. Dapat istri yang suruh kita puasa Daud. Kita puasa Daud. Dia tak puasa-puasa. Tapi sudah bagus lah. Artinya ada yang memberi semangat. Jadi begitu hebatnya mendapatkan istri saleh. Kenapa tidak disebut oleh Nabi suami yang saleh? Kenapa semua hadis menyebut istri salehah, istri salehah, istri salehah? Malah dalam hadis yang lain disebutkan alamatus sa'adah arba'ah. Tanda bahagia itu ada 4. Langsung nomor 1 mendapatkan az-zaujah as-salihah, mendapatkan istri yang salihah. Nanti nomor 2-nya tetangga yang saleh. Nomor 3 dapat rumah yang nyaman. Keempat, kenderaan yang layak pakai. 4 perkara kalau dapat, kita bahagia di dunia, kata Rasulullah. Tapi nomor 1 langsung diletakkan oleh Rasulullah, istri salihah. Karena memang pengaruh sekali. Kita ni walaupun banyak uang, misal gaji bapak 15 juta, itu belum kena tunjang. Gaji pokok 15 juta. Ditunjang sana, tunjang sini 21 juta. Itu belum lagi tambah uang-uang haram sana sini. Bisa 30 juta. Tapi tidak dapat istri salihah. Itu habis uang, tak kemana. Karena kita sudah buat perjanjian dengannya. Itu sekali merengek, habislah kita. Itu 15 juta khusus untuk istri tak salihah. Untuk apa? Fashion. Untuk fashion saja, itu tidak cukup-cukup itu. Mukanya saja perlu modal 10 juta. Menghilangkan jerawatnya saja, itu bisa modalnya 5 juta. Krim macam model, krim siang, krim malam, krim siang malam, macam model. Dan dia tak mau bersabar dengan urusan itu. Malah kalau tidak dikasih, dia akan selingkuh. Jadi hidup kita itu betul-betul hancur. Anak tak diperhatikan. Istri salihah ngajar anak Quran. Ngajar anak untuk kalau ayah pulang cium tangannya nak. Panggil papa, papi, peluk, cium. Itu kalau istri salihah ngajar. Kalau istri tak salihah, kadang-kadang nak cukup belajar, apa diajarkan ke anaknya? Nak, kalau babi itu pulang. Kayak gitu diajarin apa? Kalau babi itu pulang. Masuk aja ke kamar, tak usah peduli. Biar aja dia buka pintu pagar sendiri. Kalau dia berani mukul kamu, biar mama yang hadapi. Dulu pun kalau bukan mama yang mau sama dia, tidak ada yang mau sama dia. Hancur betul hidup, hancur betul. Bapak buka puasa dengan apa kalau dapat istri tak salihah? Dengan kuah bening.
betul-betul bening, tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu kalau istri tak saleh, tak saleh. Ya. Tidak peduli dia. Kalau istri salehah, itu dari seminggu yang lalu udah nanya, bang puasa ke-11, abang mau dibuatin apa? Katanya. Itu dia tanya dari hari berapa? Dari hari puasa ke-4, bang. Dia tanya, ini puasa ke-11, abang mau dibuatin apa? Ya. Mau minum apa? Jus kurma atau jus biji kurma? Dia pikir, Pak, itu dia pikir. Sahur aja dia nanya, besok sahur gimana? Mau pakai apa? Kerak telur atau telur bergerak? Dia mikir, Pak. Kalau istri tak salehah, ada dia tanya. Kai kero ke mati ke kero ke inan. Ada dia tanya. Makanya senangnya hati kita kalau dapat istri salehah. Oleh karena itu bapak-bapak yang dapat istri salehah itu jangan dicaci maki. Sedikit kesalahan jangan dibentak. Ya. Sayang-sayanglah dia. Kadang-kadang istri itu lelah, Pak. Makanya kadang-kadang dia rewel karena lelah. Kalau kita tahu terlalu banyak kelebihan dia dibandingkan dengan kekurangannya, tutupilah kekurangannya dengan kelebihannya. Ingat-ingat, sudah 11 anak dia lahirkan dari kita. 11 lagi dari suami yang lain. 22 doang. Itu diingat-ingat. Bagaimana perjuangan mereka. Ini sedikit kesalahan istri, langsung Pak, main tangan, main kaki. Ada yang main kabel sepeda. Dihantamnya istri, dipukul, padahal istri itu baik. Istri itu ditaklukkan dengan apa, Pak? Dengan kasih sayang. Istri apalagi kalau salehah itu dibelai, dilembut-lembutkan, dipanggil panggilan-panggilan terindah. Panggillah dengan bahasa, wahai rembulan, wahai bintang. Jadi jangan panggil wahai kulkas 2 pintu, jangan. Dia panggil istri wahai kulkas 2 pintu. Walaupun terasa dingin, tapi kulkas itu menyakitkan. Berarti kita ingin bilang istri kita sebesar kulkas 2 pintu, menyakitkan. Nah, jadi baik-baiklah kalau seandainya dapat istri yang saleh. Kalau bapak pulang dari tarawih, istri tak pergi, pulang, ingat-ingat dia sukanya makan apa. Biar bertambah menjadi 3 pintu. Begitulah kira-kira. Yang penting dia baik, Masya Allah. Nah, ini sedang puasa Pak masalahnya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini.